Terbelum. Tidak ada kayak itulah. Mohon izin Bapak, mungkin rangkaian acara kita pagi hari ini segera bisa dimulai. Baiklah hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara kita pada pagi hari ini segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama yang kami hormati Wali Kota Lubuk Linggau yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Pemerintah Lubuk Linggau Bapak Kahlan Bahar SOS MSI, dan yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau Bapak Dr. Randes Erwin Armedi, dan yang kami hormati Ketua DPD Provinsi Persagi Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Muhammad Lubis SKM MKes, dan yang kami hormati narasumber hebat Seminar Gizi Nasional, dan yang kami hormati rekan-rekan profesi serta hadirin Bapak Ibu para tamu undangan lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di hari yang berbahagia ini kita bisa hadir dan berkumpul tepatnya di Aula Rumah Sakit Siti Aisyah dalam rangka pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persagi Kota Lubuk Linggau masa bakti periode 2022-2026, sekaligus Seminar Gizi Nasional bersama Cegah Stunting Ciptakan Generasi Cerdas, Aktif dan Produktif tahun 2022. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita aturkan dengan lapas basmalah. Baiklah hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah bersama-sama kita awali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan Mars Gizi.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah hadir Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar senantiasa seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini dan diberkahi di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa bersama yang dalam ini akan dipimpin kepada Bapak M. Amin Pranata Ahmadiyah Gizi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengadakan kedatangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pertemuan pada pagi hari ini, acara ini diberkahi oleh Allah dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk yang beragama Islam, saya akan memimpin secara agama Islam, dan mungkin yang beragama lain silakan menurut keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di dalam ruangan ini ya Allah, dalam melaksanakan suatu kegiatan, yaitu pelantikan pengurus Dewan Kepemimpinan Cabang atau DPC Persagi Kota Lubuk Linggau untuk tahun periode 2022 sampai dengan 2027. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah pertemuan ini, jadikanlah pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi bagi kami semua. Jadikanlah juga pertemuan ini sebagai ladang bagi ibadah kami. Jadikanlah juga pertemuan ini menjadi barokah, bermanfaat bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami,
dosa para pemimpin dan syuhada yang telah menjadikan kami menjadi orang yang sangat berguna di lingkungan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu ya Allah kami memohon, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta perlindungan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan illa azab dunya wa azabil akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Amin Pranata yang telah memimpin doa bersama. Baiklah hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya akan kita simak dengan sesama laporan Ketua Pelaksana kepada yang terhormat Ibu Yuliana SKM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta webinar yang hadir pada hari ini, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus Persagi periode 2022-2026 sekaligus webinar nasional dengan tema cegah stunting akan generasi cerdas, aktif dan produktif. Adapun tujuan dari webinar ini, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kepedulian berbagai profesi yang terkait, ahli gizi khususnya, serta masyarakat pada dalam pentingnya bersama mencegah aktif kualitas. Dan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penting cegah stunting. Dan dua, menambah wawasan dan kepedulian tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam mengatasi stunting sebagai tenaga kesehatan terdepan dalam melayani masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan praktis kesehatan dan non kesehatan serta mitra pembangunan khusus dalam penurunan stunting. Metode pelaksanaan kegiatan ini offline dan online. Sasaran ahli gizi yang bertugas di instansi pemerintah dan swasta, mahasiswa di lingkungan atau bidang kesehatan serta masyarakat umum. Kemudian peserta dalam webinar pada hari ini akan diberikan sertifikat beserta webinar. Waktu dan tempat pelaksanaan
Pelaksanaan dilaksanakan di Aula RSUD Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau pada tanggal 10 September 2022 pukul 8 sampai dengan selesai. Narasumber dari acara webinar ini terdiri dari Kani SSEMKes, Ajur di Poltekkes Kemenkes Palembang, dan Bapak Ahmad Sadik SMKM Poltekkes Palembang, kemudian Haji Muhammad Lubis SMMKes sebagai Ketua Persagi dan Ibu Septa Clara DSN Mas RD sebagai Sekretaris DPD Persagi Tunggal, serta Bapak Dr. Andes Erwin Armaidi MSI Kota Lubuk Linggau, Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Adapun biaya dari kegiatan ini terdiri dari kas DPC Persagi Lubuk Linggau beserta daftaran peserta serta dari sumber lainnya yang tak mengikat. Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih semua. Lancar yang kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuliana SKM selaku Ketua Pelaksana Kegiatan. Baiklah hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut ini kita ikuti dengan seksama, yaitu sambutan Ketua DPD Persagi Provinsi Sumatera Selatan kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Lubis SKM MKes, dipersilakan. Melepas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Kota Lubuk Linggau. Kemarin ini diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bapak Ahlan Bahar. Sungguhnya teman kami di Asisten 3 ada grup Astaga Pak ya. Zaman Pak Edward di provinsi sebagai Asisten 3, kita dalam satu grup seluruh kabupaten kota, grup Asisten 3 disingkat Astaga. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, sahabat kita Bapak Erwin. Juga yang saya hormati Ketua Organisasi Profesi yang hadir pada saat ini, Ikatan Dokter Indonesia DPC Lubuk Linggau, Ketua Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia. Selamat datang Ibu yang kami hormati. Juga Ketua Persakmi ya. Apa PPNI? Ya. Ini Persakmi hampir sama. Persatuan Ahli Kesehatan Masyarakat. Dan Ketua PPNI, kemudian Ketua Hakli, Ketua Organisasi Profesi, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rekan-rekan ahli gizi Lubuk Linggau dan Sirawas yang sempat hadir, dan rekan-rekan yang mengikuti webinar yang sangat kami banggakan. Pertama-tama mari kita intinya manjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya jua sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan tugas, salah satunya pada hari ini yaitu menghadiri seminar gizi nasional dan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Gizi Kota Lubuk Linggau. Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW
para keluarga, para sahabat, dan kita yang hadir pada saat ini semoga mendapat syafaat dari risalah yang diajarkan oleh beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya tadinya pikir kita pelantikan dulu sehingga kita bisa melihat. Tapi tidak apa-apa Pak Asisten, Pak Kadin. Ya. Kami ini ahli gizi ini se-Indonesia ini lebih kurang 50.000 Pak. 50.000 yang pimpinan pusat, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang. Jadi dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten kota ini cabang. Di Provinsi Sumatera Selatan, anggota kami lebih kurang 1.569 pada saat ini tercatat. Jadi lebih dari 1.000 Pak Kahlan. Kalau nak nyalon boleh kalikan 5, banyak juga. Ini anggota yang tersebar di 17 kabupaten kota. Lalu Persatuan Ahli Gizi ini ada organisasinya Pak. Organisasinya ada Dewan Pimpinan Daerah saat ini provinsi. Kami hadir bersama pengurus. Ini aku kenal ke juga karena ini ada wakil ketua DPD Provinsi Persagi Provinsi Sumatera Selatan, ini Bu Susiani. Beliau adalah kepala jurusan Gizi Poltekkes Depkes Palembang. Jadi kalau yang tamat-tamat ini tidak kenal dengan Ibu Susi, kira malat kamu. Sampingnya juga ini Pak Sadik, SKM. SKM, beliau ini adalah di organisasi ketua bidang organisasi, koordinator bidang organisasi. Jadi Persagi Sumatera Selatan. Lagi ada sekjen kami ini, Sabta Clara. Ini sekjen DPD Persagi Sumatera Selatan, bekerja di RSMH. Di kami perwakilannya sangat jangan yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, ada yang di dinas, semuanya kita rekrut dalam satu organisasi. Wakil sekretaris Bu Silpi di belakang ini. Jadi kami berlima Pak Asisten. Datang semalam, alhamdulillah disambut oleh Pak Maridu ini. Di apa itu? Dian. Ya. Apa lagi ya? Pinyak semalam ditelepon oleh Bu Susi, ajak sarapan, saya masih santai-santai. Di Lubulingga agak dingin Pak. Sejuk ya. Lain dengan kayak di Opit agak panas Pak. Cuacanya memang sekarang ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pelantikan pengurus DPC ini merupakan suatu bagian atau kebanggaan kami. Jadikanlah momentum pelantikan hendaknya bisa menjadi yang baik dan bersejarah. Saya sudah periode 2 kali ngelantik. DPD itu harus dilantik oleh DPD Pak, karena SKK dan kita kasih daftar di pusat. Kalau kita tidak dilantik atau tidak ada cabang, kita tidak disahkan oleh pusat. Karena kita hari ini lantik ini dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Pikir organisasi profesi yang lain sama ADART yang kira-kira memang jadi panutan atau
kegiatan suatu organisasi itu dalam mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Persagi ini adalah mitra pemerintah Pak dan hadir. Salah yang sekarang ini, salah gizi yang ready itu stunting. Nah, stunting ini bagian dari tugas dari teman-teman ahli gizi. Dalam hal ini yang diwadahi oleh organisasi profesi adalah Persagi. Nah, Persagi kami harapkan untuk berkontribusi dalam membangun kabupaten kotanya, mencerdaskan generasi yang sehat dan cerdas di masa yang akan datang. Kita berkontribusi untuk mengkoreksi program-program yang ada, dan memberikan masukan, mengedukasi baik itu petugas yang terlibat dalam penanganan masalah gizi dan kesehatan ini. Ahli gizi harus tetap berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai ahli gizi. Apakah bekerja di pemerintah, apakah bekerja di puskesmas, di rumah sakit maupun di swasta. Jadi kita diharapkan berkontribusi dalam ahli profesi untuk mencerdaskan generasi yang akan datang. Salah kesehatan ini sekarang ini stunting Pak, yang menjadi trending. Kita terlibat yang masalahnya saat ini tingkat nasional hasil SSGI tahun 2021 24,4, provinsi 24,8. Tadi saya tanya kepala dinas, Pak Kadin, Pak Erwin, 22,1 ya Pak, untuk Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau. Sudah menjadi asistensi seluruh pemerintah daerah untuk menurunkan angka ini di tahun 2024 itu 14%. 14% ini tidak mudah. Dari 24,8 secara provinsi, kontribusi kabupaten kota untuk menurunkan ini saya kira kita sudah buat per tahun berapa, dan teman-teman di Dinas Kesehatan atau di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat melihat itu supaya menjadi tugas kita dalam percepatan penurunan stunting ini. Semua kita terlibat dalam percepatan penurunan stunting ini. Oleh karena itu, ahli gizi dituntut giat dan bekerja keras dalam melaksanakan terkait di anak, penentuan status gizi anak, sampai ada kesalahan dalam moral kita sebagai Pak Ibu hadirin yang kami secara singkat memanfaatkan organisasi profesi yang di ruangan ini kurang dari 50 orang, tapi sisanya ikut dalam virtual, dan hari ini juga melaksanakan seminar gizi nasional yang pesertanya lebih kurang 100 ya. 450 ini seluruh Indonesia Pak Asisten. Papua juga ada, kemudian 34 provinsi ada perwakilan karena kita ini webinar. Oleh karena itu kami mengharapkan apa yang menjadi poin-poin penting dari narasumber ini bisa kita implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai ahli gizi. Dan teman-teman ahli gizi yang hari ini dilantik, pikir untuk membuat program kerja bersinergi dengan pemerintah daerah untuk percepatan penurunan stunting. Kami laporkan juga Pak Asisten dan teman-teman bahwa Persagi ini atau treatment yang seperti ini, baju
Persagi ini kalau yang biru-biru ini Persagi Pak. Kalau IB ini udah kenal kita. ID, PPNI udah kenal. Tapi kami ada jaket yang ngeri-ngeri juga. Ini kayak pat gitu. Karena tapi beda. Kita bukan organisasi profesi. Jadi kami punya profesi ini punya visi misi. Jadi misi Dewan Pimpinan Daerah ini mewujudkan Persagi menjadi organisasi profesi yang bersahaja. Bersahaja itu singkatan bersama masyarakat sehat dan jaya. Jadi kita ini Pak senyum terus dengan masyarakat. Tapi kalau kita konyol, ayo banyak yang stunting kayak takut ibu-ibunya nak konsultasi. Takut ibu-ibunya kalau dimarahi oleh teman-teman Persagi. Kita punya ADRT yang kira-kira memang ada etika, profesi, ada kesantunan dan lain sebagainya. Dan ada 4 misi Pak. Misi kami Persagi sehat. Jadi Persagi sehat itu masyarakat dan keluarga, warga atau peserta ataupun anggota dari Persagi ini tidak jadi contoh yang tidak sehat. Kita menjadi orang yang perfect untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, keluarga maupun kita sendiri adalah orang-orang yang ngerti dengan gizi dan kesehatan. Jadi melalui program-program nantinya di organisasi ini, seminar seperti ini adalah peningkatan kapasitas. Jadi Persagi yang sehat itu Persagi yang bisa berikan edukasi, dia lakukan duluan, menjadi contoh, suri teladan dari anggota yang lain dan masyarakat di sekitar kita. Dan Persagi cerdas. Kalau cerdas, ya kita bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan generasi. Kita harus peka terhadap lingkungan sosial. Kalau terjadi ada musibah, ada wabah, ada bencana dan lain sebagainya, kita tetap berempati Pak Asisten terhadap masyarakat yang ditimpa musibah. Jadi program-program kami sungguh untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dengan program-program yang dibuat oleh DPC nantinya yang sinergikan dengan program DPD dan DPP. Karena kami ada Persagi Peduli, teman-teman yang kalau di ujung sana misalnya di Papua atau di Aceh punya musibah, punya rekening untuk empati, berikan bantuan sosial terhadap rekan-rekan atau masyarakat Indonesia yang terkena musibah untuk meringankan terkait dengan profesi kita. Apakah ibu hamil, apakah itu bayi dan balita, apakah itu remaja, kita memberikan edukasi terutama, kemudian memberikan dapur umum, edukasi dapur umum dan memberikan bantuan-bantuan terhadap kebutuhan masyarakat pada terkena musibah. Yang ketiga adalah Persagi Bahagia Pak. Jadi kami ini kalau baca bahagia terus, tapi bahagia itu biasanya kalau banyak duit. Tapi bukan banyak duit baik itu bahagia, banyak duit tidak tertidur, tidak bahagia itu namanya. Jadi kita ini kalau bisa bahagia dunia dan akhirat. Jadi silakan untuk berkoordinasi, membuka diri, membuka jaringan untuk misalnya Pak Asisten ada di sini itu fitness, ahli gizi atau DPC ini harus bekerja sama, atau ada catering, teman-teman catering itu harus ada ahli gizi, sehingga dengan adanya lapangan kerja seperti itu, ahli gizi ini bisa masuk di situ, bisa berkontribusi.
yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan. Kalaulah sejahtera pasti bahagia. Tapi kalau bahagia belum tentu sejahtera, kalau sejahtera belum tentu bahagia ya. Itu makanya kami buat namanya persagi bahagia. Yang terakhir yaitu persagi bersinergi, Pak. Jadi bersinergi ini kami kerjasama dengan Kominfo, kami kerjasama pemerintah daerah sehingga ini terpublikasi kegiatan-kegiatan kami. Kalau di Kota Palembang dengan Pak Harno Joyo itu kita habis dia bersih-bersih sungai itu, kita berikan edukasi, kita buka konsultasi gizi, kenal dengan teman-teman ahli gizi. Setelah bekerja, bagaimana kami menurunkan, bagaimana kami membakar kalori, bakar lemak, supaya kami tetap sehat dan bugar. Nah, ini program-program kami dari Persatuan Ahli Gizi Provinsi Sumatera Selatan, mudah-mudahan bisa disinergikan dengan program kerja di Kota Lubuk Linggau. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Di Persagi ini juga ada organisasi seminar, Pak, yang kami bagi ada 3. Ada ASDI, ya, ada ASNI, dan ada ASNI, terus Anda tadi Krishna. Nah ya, jadi ada 3 organisasi yang setiap kabupaten kalau memang sudah ada itu menjadi program kerja saja, karena itu di bawah Persagi, itu Indonesia, di dietetik, jadi ada ahli gizi tentang diet, dan ada ahli gizi nutrisionis, jadi ahli gizi masyarakat, dan ada ahli gizi olahraga sehat dan bugar. Dan 3 ini menjadi program kerja di bawah dari Persagi. Jadi yang melantiknya itu ada Persagi, PD masing-masing, dan kiranya dapat diikuti itu supaya kita buat program kerja masuk semua program-program yang ada di pusat maupun di provinsi. Saya berharap pengurus yang baru dapat melaksanakan program-program kerjanya dengan penuh profesionalisme dan dedikasi yang tinggi dalam memajukan organisasi, memajukan daerah, memajukan bangsa dan negara. Pada pengurus yang dilantik nantinya selamat bekerja dan mengikuti program kerja dan dalam rangka pengabdian kita sebagai profesi gizi di tempat kerja kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf, Pak. Pada Allah saya mohon ampun. Sedikit pantun dari saya, Silvi, pergi ke Linggau naik kereta, jangan lupa makan roti koin sambil minum kopi. Jauh nih adik, ada kamu roti koin, keras dimasukkan ke ini ya, teh atau susu. Kepada rekan-rekan saya ucapkan selamat bekerja, semoga kita dapat mengemban amanah majukan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi. Alangkah lemak makan durian, tambah lemak dengan es batu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Lubis SKMM selaku Ketua DPD Persagi Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut ini akan kita memasuki prosesi pelantikan DPC Persagi Kota Lubuk Linggau. Pelantikan pengurus DPC Persagi Kota Lubuk Linggau periode 2022-2026. Susunan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Ahli Gizi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan nomor 033/SK/DPD Persagi/SS/9 Romawi/2022
tanggal 1 September 2022 tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kota Lubuk Linggau periode 2022-2026. Menimbang, memperhatikan, menetapkan. Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 1 September 2022. Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Ahli Gizi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Muhammad Lubis SKM MKes ditandatangani, dan kepada hadirin Bapak dan Ibu yang namanya dipanggil agar dapat menempatin tempat yang telah disediakan. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kota Lubuk Linggau periode 2022-2026. Pelindung Penasehat Wali Kota Lubuk Linggau, Kepala Dinas Kesehatan Lubuk Linggau, Direktur Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau, Direktur Rumah Sakit Dr. Sobirin Lubuk Linggau, Direktur Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau, Direktur Rumah Sakit Siloam Lubuk Linggau, Ketua DPD Persagi Provinsi Sumatera Selatan. Ketua Haji Muhammad Ridho Nugroho SSIT MKM. Sekretaris Elo Aprilati Ningsi Ahli Madya Gizi. Bendahara Nopreni SKM. Bidang Organisasi Koordinator Pondri Aprezi Ahli Madya Gizi. Bidang Penelitian dan Pengembangan Koordinator Ewa Adela Ahli Madya Gizi. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Koordinator Rida Mayasari Ahli Madya Gizi. Seksi Kesejahteraan dan Usaha Koordinator Kartini Ahli Madya Gizi. Seksi Humas dan Publikasi Koordinator Ayu Mareta Ahli Madya Gizi. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 1 September 2022. Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Ahli Gizi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Haji Muhammad Lubis SKM MKes ditandatangani. Dan kami undang kepada Ketua DPD Persagi Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Muhammad Lubis SKM MKes, kemudian juga Asisten 1 Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Kami persilakan Bapak untuk menempatin tempat ya yang sudah ditentukan. Silakan Bapak Ketua DPD Persagi Provinsi Sumatera Selatan, kami persilakan. Harusnya ngadep Anolang. Tes 1. Dan kepada seluruh hadir Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Indonesia, naskah pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Lubuk Linggau periode 2026. Nah, hari ini Sabtu tanggal 10 bulan September tahun 2022, saya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Ahli Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dengan ini melantik saudara-saudari sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Indonesia Kota Lubuk Linggau periode 2022-2026. Pada saudara-saudari diharapkan dapat melaksanakan tugas terus, jujur, bermoral, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan rahmat dan hidayahnya pada saudara-saudara
Lubuk Linggau 10 September 2022. PD Persagi Sumsel Ketua Haji Muhammad Lubis SKM Kes nomor KTA 16.7 030 0011 ditandatangan. Dilanjutkan dengan penandatangan berita acara. Kami persilakan kepada Ketua DPD Persagi Provinsi Sumatera Selatan dan didampingi dan disaksikan oleh Asisten 1 Kepala Dinas Kesehatan dan mewakili dari organisasi profesi. Kami mohon kesediaannya perwakilan dari Ikatan Bidan Indonesia untuk mewakili. Dilanjutkan dengan ucapan selamat kepada para pengurus pelantikan dan foto bersama. Kami persilakan Ketua DPD, Asisten 1, Kepala Dinas Kesehatan dan juga organ profesi, dan Bapak dan Ibu, teman yang lainnya silakan mungkin agak sedikit maju. Foto bersama, Pak. Ya. Ya. Biar dapat itulah Pak, tulisannya itu, iya. Iya, biar teman-teman dalam kondisi tetap berdiri. OPD terkait dari KB silakan maju Bu, silakan OPD terkait. Linggau bisa. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula dan silakan kami ucapkan juga selamat kepada pengurus Persagi Kota Lubuk Linggau periode 2022 dan 2026. Salah itu Pak, 2026 yang benar.
Bapak dan Ibu silakan duduk terlebih dahulu. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Lebih dulu, silakan duduk dulu. Baiklah hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut ini marilah dengan seksama kita dengarkan sambutan dan arahan dari Wali Kota Lubuk Linggau sekaligus membuka seminar gizi nasional kepada yang terhormat Asisten 1 Pemerintah Lubuk Linggau Bapak Kahlan Bahar SOS MSI, dipersilakan. Beri aplaus yang meriah Bapak dan Ibu. Sebelum saya menyampaikan sambutan Wali Kota Lubuk Linggau, izinkan saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Soheh. Beliau sedang di Jakarta dalam rangka kegiatan kesehatan. Begitu juga dengan Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau secara berturut-turut hari Senin mengikuti acara penandatanganan LPPD, Selasa pelantikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Rabu pelaksanaan standing sama Kepala Dinas dan Kepala KB di Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini dalam perjalanan dari Palembang menuju Lubuk Linggau. Begitu juga dengan Bapak Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau baru saja berangkat dari Sekayu dalam rangka mengikuti porsidasi se-Sumatera Selatan. Pada saya secara mendadak Pak Lubis mendapatkan amanah untuk hadir tempat ini dalam rangka silaturahmi sekaligus mengikuti acara pelantikan dan seminar yang diselenggarakan oleh Persagi Kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan dengan ketidakhadiran secara langsung Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota maupun Bapak Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau tidaklah mengurangi arti, makna serta hikmatnya acara yang kita selenggarakan pada hari ini. Karena Pak Lubis ada kata pepatah mengatakan tidak ada rotan akar pun berguna. Tapi perlu diingat ada rotan, akar yang mahal daripada rotan yaitu akar bahar. Kebetulan orang tua saya namanya Bahar. Aku dengan Pak Lubis ini satu grup dulunya, sama-sama di Astaga. Asisten 3 Setda se-Sumatera Selatan. Jadi Pak Lubis mendapatkan kepercayaan penuh dari Bupati Oki menjadi Kepala KB. Mengurus masalah Persagi ini. Saya masih di Asten, Mbak, tapi saya di Astaga. Kalau tadi Astaga, sekarang Aswan, balik ke asisten 1. Macam-macam Mbak ya kami asisten nih. Jadi Pak Lubis, kalau namo asal sebelum sambutannya udah kati sambutan. Jadi orang tua saya, nenek saya membuat nama saya Ahlan. Wah Sahlan sebenarnya. Tapi nama kecil di kampung dipanggil Kace dengan singkatan K. Kahlan. Tadinya agak terima dengan tidak terima Pak. Karena Kahlan ini nama dakati yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan di dunia. Setelah dicermati, dialami dan disyukuri, aku merasa bersyukur nama Kahlan. Kalau mau manggil nama Kahlan, tak ketik nama orang lain, pasti nama aku. Tapi kalau Ahlan, Dahlan, Sahlan, Ruslan, itu masih ada nama orang lain. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terpacu dengan pantun Ketua Persagi Provinsi Sumatera Selatan, aku nak pantun di awal. Kayu balam batangnya keras, hendak dipotong pakai gergaji. Yang jawab salam dengan ikhlas, banyak rezeki, cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari pagi sudah dikontak, HP-nya mati, timbul rasa curiga. Yang jawab salam dengan kompak, saya doakan masuk surga. Oh enggak galau masuk surga, tapi tidak cukup dengan doa itu, harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Bapak Dr. Handes Erwin Armaidi MSI. Yang kami hormati Ketua Persagi Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Muhammad Lubis beserta seluruh rombongan, selamat datang di Kota Lubuk Linggau. Selamat menikmati duren-duren yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ada pada kesempatan ini Kepala Dinas PP dan KB Kota Lubuk Linggau atau yang mewakili Ibu Nurul. Hadir juga Ketua Persatuan Ikatan Bidan Indonesia Kota Lubuk Linggau. Kalau ini tidak pacak lupa, banyak kenangan kami sama Pak Erwin. Dengan suami beliau sama-sama mengikuti PAMA kalau kami dulu. Sekarang PIM 3 di Provinsi Sumatera Selatan. Ibu Nurmalina. Kalau di provinsi ada Ibu Lisa, di sini ada Ibu Lina. Yang kami hormati pengurus Persagi Kota Lubuk Linggau yang baru saja dilantik. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya. Pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, berkesempatan hadir di ruangan ini dalam rangka silaturahim, sekaligus mengikuti acara pelantikan dan dilanjutkan dengan seminar gizi nasional bersama Cegah Stunting, Ciptakan Generasi Cerdas, Aktif dan Produktif. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke hadirat junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Atas nama pemerintah Kota Lubuk Linggau, kami menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada jajaran pengurus Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kota Lubuk Linggau. Kami tahu betul kalau kita kurang gizi, badan tidak akan sehat. Peran serta saudara-saudara sangatlah kami harapkan dalam rangka memberikan kesehatan dan kecerdasan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Ini harapan kami kepada kita semua, lebih khusus kepada pengurus Persagi yang baru saja dilantik. Mari sama-sama bahu-membahu, bekerja sama, bekerja keras, sesuai dengan keahlian dan profesi kita masing-masing. Kami tahu betul dan menyadari kita semua bahwa mulai tahun 2020 sampai saat ini 2022, COVID-19 melanda belahan dunia termasuk di Kota Lubuk Linggau. Ini peran kita semua, tenaga-tenaga kesehatan termasuk Persagi yang ada di Kota Lubuk Linggau. Persagi ini berperan aktif. Banyak warga masyarakat yang terdampak terkena virus corona beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Asupan gizi yang diberikan tentulah mempergunakan tenaga ahli gizi Kota Lubuk Linggau. Bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita
selalu berkolaborasi. Kenapa saya tadi menyampaikan bersinergi? Walaupun itu tambah. Kalau di Linggau jempol tandanya bisa, kalau provinsi maju, kalau ini stop stunting, stop narkoba, tapi saya tambah. Segala sesuatunya kita harus bersinergi, bekerja sama dalam hal kebaikan. Ini harapan kepada kita semua. Terus terang, di mana rumah sakit, di mana pelayanan kesehatan, ahli gizi ada. Pak Amin ini melanglang buana di puskesmas, akhirnya kembali ke habitat semula sebagai tenaga gizi. Ini tuh Pak Amin. Ini yang perlu kita cermati bersama dalam rangka kebaikan dan kesehatan masyarakat Republik Indonesia lebih masyarakat kita. Kami pemerintah Kota Lubuk Linggau memberikan apresiasi penuh melalui jajaran yang baik itu Dinas Kesehatan maupun IPKB Kota. Apalagi pada saat ini yang digempur-gemburkan hati pendek, kan berarti pendek. Ada yang pendek tidak stunting. Lalu kita sebelum ini teman Pak Erwin punya dengan gizi buruk tersambung baik. Gizinya buruk menimbulkan sekarang. Ini tugas berat kita semua. Seminar yang diangkat bersama cegah stunting, ciptakan generasi cerdas, aktif dan produktif. Cerdas, pintar dan lain sebagainya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kalau Pak M. Lubis hafal, ini hafal yang tidak mengatur. Beda dengan kepala OPD. Kepala OPD tahu hari apa yang harus dilakukan. Kami tidak pun kita harus memakai itu. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga kita semua dapat memahami makna, tugas dan fungsi selaku ahli gizi Indonesia yang ditugaskan di Kota Lubuk Linggau ini. Kami mengharapkan pada Ketua Persagi Provinsi Sumatera Selatan, lingkup 17 kabupaten kota, tapi kami berada di ujung Sumatera Selatan. Harapan kami yang di ujung lebih utamakan memberikan apresiasi kepada masyarakat sehingga Kota Lubuk Linggau dalam menangani gizi ini setara dengan kabupaten ini. Jangan Pak Lubis nengok kami di ujung, payah datang jalan jahat lewat Sekayu Samotau sebelum datang ke Linggau pingganglah sakit, kaget malas, liwat Bali. Musim hujan barang licin, musim kemarau banyak debu. Itu ya Pak. Karena kami lah biasa lewat Bali itu dua. Kalau musim hujan saya ini jalannya licin. Tapi kalau musim kemarau banyaklah debu. Jadi ini harapan kami kepada Provinsi Sumatera Selatan. Kalau persegi dari Batang Duren keren.
dibuat kusen menggunakan pahat. Pengurus persagi memanglah keren memberi gizi agar badan kita sehat. Lubuk Linggau punya batik duren, kebetulan aku pakai. Dipakai ASN setiap hari Kamis. Pengurus persagi memanglah keren, selalu kompak dan tetap harmonis. Dan kamu kompak, harmonis, terus terang Pak Lubis akan memberikan support pada pemerintah Kota Lubuk Linggau. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Pucuk pisang bawa jantung, jantung tidak berbuah 2 kali. Tahan ditetak, tahan digantung, tidak akan sehat kalau kita kurang gizi. Kaki yang dipanjangkan. Terakhir, alangkah lemak ikan nilah, lebih lemak ikan patin. Kalau ada hilap dan salah, pribadiku mohon maaf lahir dan batin. Mas tidak apa. Bukit Sulap udaranya bersih. Karena di Linggau Pak ada Bukit Sulap. Dulu tempat orang memecah batu dulu, sekarang tidak lagi Pak. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Asisten 1 Bertembuk Linggau. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak Kahlan Bahar Esos MSI selaku wakil dari Wali Kota Lubuk Linggau dalam kegiatan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persagi Kota Lubuk Linggau periode 2022-2026 sekaligus membuka seminar gizi nasional bersama cegah stunting. Baiklah hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian dari acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persagi Kota Lubuk Linggau sekaligus seminar gizi nasional tahun 2022. Baiklah hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita haturkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan dan waktunya. Sebelum seluruh rangkaian acara kita lanjutkan kembali dengan rangkaian berikutnya, yaitu seminar gizi nasional bersama narasumber hormat. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menikmati santap snack yang sudah disediakan oleh dari pihak panitia. Kami persilakan.